Halo, loh, apa kabar? Senang sekali. Saya Rizwan Arif bisa bersama dengan Bung Rocky kembali menjumpai Anda semua. Bung Rocky, Presiden Prabowo mengingatkan pada para pembantunya agar jangan menyampaikan informasi asal Bapak senang atau sering disebut ABS ini. Saking jengkelnya ini Prabowo sampai mengancam dengan kalimat jangan main-main dengan saya. Ya, Bung Herso, saya duga pasti Presiden Prabowo dapat bocoran bahwa selama ini beberapa menteri ngibul dan sangat mungkin Presiden mencurigai dari awal karena masyarakat udah teriak tuh bahwa ya, growth 6%, growth 5 sekian persen itu bohong. Bahwa kalau misalnya PHK itu disebut 100.000 dan itu data BPS itu juga bohong tuh. Karena untuk dapat data yang benar ya tanya pada Apindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia yang melakukan PHK kan. Mungkin mereka akan bilang ya ini kalau datanya 100.000 ya kali 3 aja lah. Artinya 300.000 PHK tuh. Demikian juga soal-soal lain, soal perumahan rakyat, macam-macam tuh, MBG. Jadi kelihatannya Presiden Soeharto, bukan Soeharto, Presiden Prabowo pasti marah karena dia dapat info alternatif, dia dapat bisikan mungkin bahwa sebagian besar dari para menteri itu hanya ingin Presiden senang dan diucapkan dengan lantang bahwa jangan sekedar menyenangkan penguasa. Artinya ada fakta-fakta tentang itu. Kan gak mungkin Presiden marah itu karena tanpa ada fakta yang dia ketahui itu. Kita mulai melihat bahwa lembaga survei juga sebetulnya harus merasa ditegur karena tidak mungkin ada apa istilahnya itu dibesar-besarkan bahwa seolah-olah Presiden Prabowo likability atau penerimaan publiknya tuh 80-90% itu kan terlalu dilebih-lebihkan tuh. Jadi kelihatannya Presiden balik pada rasionalitas bahwa apapun data itu harus diucapkan dengan jujur. Nah masalahnya adalah apakah Presiden mau menerima kalau data jujur itu diucapkan justru oleh para menteri. Nah di sini paradoksnya sebetulnya. Para menteri tentu membaca kondisi psikologis dari Presiden sehingga memalsukan data. Sebaliknya Presiden ingin supaya dia diberi data yang sempurna walaupun itu menyakitkan, tetapi minimal dia tahu apa yang sedang berlangsung. Yaitu dilema untuk membaca apakah Presiden Prabowo orang yang mau menerima fakta negatif atau fakta yang buruk atau sekedar ingin dipuji-puji. Nah, sekarang kita coba melihat siapa memuji siapa tuh. Ya tentu ketua-ketua partai yang rawan untuk di reshuffle yang ada dalam kabinet pasti mulai memuji-muji itu. Demikian juga mereka yang merasa bahwa akan ada perombakan kebijakan, akan ada kejujuran di dalam komunikasi politik, mereka justru yang ketakutan di situ. Jadi sekali lagi kita coba bayangkan bahwa Presiden akhirnya mengerti bahwa ada juga pembohong di kabinetnya. Sebenarnya kalau ingin mendapatkan laporan yang sesungguhnya, sekarang ini kan sangat mudah ya bagi Presiden dan bagi siapapun juga lah ya. Cukup mendengar ulasan-ulasan dari para ekonom kalau mau tahu apa yang terjadi dalam ekonomi kita. Tapi masalahnya kan para pengamat ini sering disebut sebagai orang-orang pintar yang bisanya cuma nyinyir. Ya justru kejujuran datang dari pengamat yang kritis. Orang semacam Ferry Ratuhihin yang tahu tentang dapur Gerindra, tahu tentang riset yang basisnya adalah kuantitatif, paham tentang metode, mungkin terlalu tajam membuat prediksi itu atau memberi kritik pada kebijakan-kebijakan Presiden Prabowo. Tapi akan ada menteri yang akan membantah. Tentu Pak Purbaya udah sebagai Menteri Keuangan udah berselisih dengan Saudara Ferry karena menganggap bahwa jatuhnya kepercayaan publik itu terhadap kondisi makro atau figur-figur yang dihasilkan melalui riset dan statistik pemerintah itu disebabkan karena para ekonom ini cerewet, para ekonom ini membuat hoax, para ekonom ini melakukan kritik habis-habisan tuh pada kebijakan. Padahal sebetulnya kita tahu bahwa Saudara Ferry Ratuhihin ya orang yang udah terlatih bahkan dengan intuisi dia bisa nangkap arah kebijakan makro dari pemerintah kan. Sebetulnya kalau makronya bagus ya belum tentu mikronya bagus kan. Tetapi kalau mikronya bagus makronya pasti bagus kan. Begitu cara kita membaca
analisis data kan makro itu besaran makro, statistik makro itu kan agregatif tuh, kumpulan dari hal-hal yang juga sering tidak relevan tapi dimasukkan untuk sekedar memperlihatkan bahwa akan ada pertumbuhan, akan ada investasi. Tetapi kalau kita lihat kondisi mikro yang real itu pasti kita bisa analisis bahwa yang makro itu sebetulnya cerminan dari yang mikro, dan karena yang mikro itu buruk maka yang makro itu pasti bohong tuh. Tetapi kalau yang mikro bagus, cerminannya pada makro pasti benar. Kan simpelnya begitu kalau kita belajar sedikit metodologi. Tapi sekali lagi kita coba membayangkan kenapa Presiden Prabowo akhirnya marah terhadap mereka yang dia duga atau bahkan mungkin dia dapat informasi bahwa data-data yang tiba di dia itu adalah data-data yang palsu tuh. Itu benar karena Pak Presiden tentu ingin melakukan semacam lompatan besar untuk menghasilkan dengan cara saksama dalam tempo sikat-sikatnya prestasi ekonomi Indonesia supaya Pak Presiden dapat kepercayaan publik di luar negeri. Jadi data itu memang urat nadi dari rencana tuh. Kalau datanya buruk maka akan ada data pembanting. Karena itu lembaga-lembaga pemeringkat, Moody's, Standard & Poor's, lalu Fitch kemarin itu juga memakai data yang sama yang memang berbeda dengan interpretasi dari menteri-menteri kan. Sumber datanya sama, mungkin juga hasil analisisnya aja yang beda tuh. Dan orang investor asing tentu lebih percaya pada pemeringkat internasional karena metode mereka itu dipakai di seluruh dunia. Jadi sekali lagi kita coba lihat bagaimana kontraproduksi yang dihasilkan oleh PR dari menteri-menteri itu, padahal sebetulnya Pak Prabowo sebagai presiden ingin dapat public opinion, bukan public relation. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah para pembantu presiden ini berani menyampaikan data-data yang sesungguhnya? Karena itu kan berkaitan dengan kinerja mereka sendiri. Berarti mereka nggak kerja bener dong kalau data-datanya seperti itu ya, data-data sesungguhnya yang disampaikan, bukan data yang selama ini dipoles, bahkan mungkin dilebih-lebihkan. Sehingga presiden kemudian bisa dalam pidatonya mengklaim beberapa keberhasilan yang kemudian publik sendiri bertanya, ini data dari mana gitu. Tentu yang kita khawatirkan adalah kejujuran untuk menyatakan keadaan yang sebenarnya. Kalau kita duga misalnya bahwa sebetulnya dalam keadaan ketiadaan kepercayaan publik, rontoknya sektor-sektor produktif kita, lapangan kerja yang tidak mencukupi untuk menampung angkatan kerja, itu semua jadi semacam sinyal negatif buat investor, atau bahkan justru ketegangan politik yang disebabkan oleh ekonomi yang mandek itu jadi alasan untuk capital outflow. Kalau kita coba tanya misalnya pada statistik resmi, berapa sih uang yang udah terbang dari Republik ini? Ya sekitar 30 triliun tuh. Sangat mungkin itu 4 kali lipat sebetulnya kan, yang kita nggak bisa lacak, tetapi kita bisa duga dengan intuisi bahwa ada kecemasan dari yang disebut oligarki, terutama yang punya modal besar itu, bahwa ada potensi terjadi krisis politik, lalu potensi kekuasaan memaksa untuk sebut aja dalam tanda petik menasionalisasi aset mereka, lalu rasisme mungkin muncul setiap saat. Jadi kita bisa duga dengan kuat bahwa angka 30 triliun capital outflow itu lebih sebetulnya itu sangat sandar kalau tidak ada kecemasan putih. Saya menduga bahwa itu mungkin 3 kali lipat tuh. Jadi kira-kira 100 triliun itu udah pergi. Jadi kita boleh juga menduga dengan kemampuan metodologi bahwa variabel politik menyebabkan outflow itu lebih tinggi, capital outflow apa istilahnya itu, modal atau kapital yang dibawa kabur ke luar negeri itu untuk disimpan di sana demi stabilitas kekayaan itu 3 kali atau 4 kali lipat dari apa yang sebetulnya dibaca melalui statistik. Nah ini juga satu pertanda bahwa presiden menduga hal yang sama, saya kira. Karena itu presiden tetap merasa bahwa ada yang dipalsukan di dalam laporan-laporan yang dibuat oleh para menteri atau lembaga-lembaga yang ditugaskan untuk menghitung atau memperlihatkan grafik-grafik ekonomi kita. Salam akal sehat.